Laga klasik terjadi tak kala Roma menjamu AC Milan di Stadion Olimpico, sebuah pertandingan yang bisa dibilang sangat penting bagi kedua tim. Pasalnya dengan poin yang sama, Roma dan Milan wajib untuk memburu kemenangan guna mengamankan posisi 4 besar. Meskipun begitu, mentalitas UCL yang dibawa oleh anak asuh Stefano Pioli ke Serie A berhasil membuat kemenangan Roma yang sudah di depan mata seketika sirna. Sejak hukuman pengurangan poin Juventus resmi dicabut, jelas membuat persaingan di 4 besar Serie A kian ketat. Pasalnya, hal itu membuat Milan dan Roma yang sepenuhnya menghuni posisi 3 dan 4, seketika langsung turun satu strip karena si nyonya tua kini ada di posisi 3. Oleh karena itu, melihat peluang yang ada dan tipisnya jarak poin, pastilah Roma dan Milan akan berjibaku untuk saling jegal. Sebab kemenangan akan membuat mereka menyamai poin Juve sekaligus membuat peluang lolos ke zona UCL musim depan kian terbuka. Akan tetapi di atas lapangan semuanya sungguh di luar dugaan. Meskipun keduanya berambisi untuk menang, akan tetapi harus diakui kalau jalannya pertandingan ini sangatlah alot dan cenderung membosankan. Sebab Roma yang diasuh oleh Jose Mourinho seperti biasa memilih memainkan skema bertahan ketimbang meladeni permainan terbuka Milan. Alhasil sepanjang 90 menit, kedua tim hanya sama-sama mampu menciptakan satu shot on target. Nah, mengomentari permainan negatif dari Roma, Pioli pun pada akhirnya lebih memilih untuk mengevaluasi apa yang kurang pada timnya ketimbang mengomentari taktik lawan. Kami memperkirakan pertandingan seperti ini, sulit, kasar, dan busuk. Kami berharap lebih sedikit gangguan. Kami bermain sangat sedikit dan sulit untuk menemukan ritme dan ruang. Kami kekurangan solusi akhir dibandingkan dengan apa yang kami coba dan temukan. Ucap pelatih Pelontos itu usai laga. Il colpo di testa fuori, rade. Bella azione nostra, Sandro va sul fondo, Sandro aspetta crossare Sandro, poi la mette in mezzo, Giroud anticipa. Milan sendiri sempat dibuat panik ketika Tammy Abraham berhasil membobol gawang McMahon di menit ke-93 dan membuat pertandingan seolah akan berakhir indah bagi kubu Serigala Ibu Kota. Akan tetapi sepertinya mereka lupa kalau yang dihadapi ini adalah tim yang di musim ini mampu lolos ke semifinal Liga Champions, sehingga tidak panik saat tertinggal kendati di menit-menit krusial sekalipun. Benar saja, tepat di menit ke-97, serangan terakhir Milan mampu membuahkan gol yang langsung membuat satu stadion terdiam. Hal itu juga yang membuat Jose Mourinho begitu sedih sekaligus kagum dengan mentalitas anak-anak Rossoneri. Memainkan pertandingan ini melawan AC Milan, berjuang untuk mendapatkan posisi keempat. Saya pikir hanya kami yang bisa melakukan itu. Saya lebih bangga daripada sedih. Sedih karena 3 poin tampak begitu dekat. Ucap Mo usai laga. Attenzione, Brani il tiro, gol, incredibile. La mette in mezzo. Gol! Alexei! Sul secondo. Sepanjang laga, Mo seolah benar-benar menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain disiplin, terutama jaga memarking seorang Rafael Leao, sebab pemain asal Portugal tersebut akan sangat berbahaya bila diberikan ruang meskipun hanya sedikit. Sempat dikira berhasil, akan tetapi satu kelengahan di akhir-akhir laga membuat Leao berhasil melepaskan umpan yang berhasil dimanfaatkan oleh Alexis Saelemaekers menjadi gol. Yap, apa yang dilakukan oleh Leao itu jelas membuat Mourinho tak dapat menyembunyikan rasa kecewanya. Sebab ia tahu Leao adalah pemain yang berbahaya saat dibiarkan lolos. Rafael adalah pemain stratosfer. Ketika dia berada di habitatnya dan dapat mencetak gol, dia menghancurkannya. Kami melindungi diri kami sendiri dengan celik. Yang mengenalnya dengan baik, kami memberikan tekanan asimetris dan mengontrol permainan dengan baik dengan usaha keras dari semua orang. La mette in mezzo. Gol! Alexei! Sul secondo palo! Nah, berkat hasil imbang ini, posisi Milan dan Roma sama-sama tidak berubah, di mana Milan masih di posisi 4, sedangkan Roma di posisi 5 kendati poin keduanya sama. Berkaca dari pertandingan ini, boleh saja Milan punya mental UCL
yakni menolak untuk kalah. Akan tetapi masih banyak PR yang harus segera diselesaikan oleh Pioli, terutama masalah kreativitas di sepertiga akhir pertandingan lawan. Pioli tidak bisa terus berharap pada skill Rafael Leao, karena bagaimanapun akan ada masanya ia off day atau underperform. Yap, meskipun harus diakui kalau Milan bermain jelek di laga ini, Milanisti pun tetap memberikan dukungan maksimal dan mengapresiasi perjuangan pemain di atas lapangan. Nah, setelah ini, Milan akan melakoni 2 laga melawan Cremonese serta Lazio sebelum nantinya bertarung di leg pertama semifinal Liga Champions melawan Inter. Dengan waktu yang ada, tentu saja para pemain Milan harus mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi dari 4 semifinalis yang ada, mereka jadi tim yang paling tak diunggulkan. Meskipun begitu, Milan adalah Milan. Tim yang kaya akan sejarah kesuksesan dan itulah yang akan menjadi motivasi para pemain untuk bisa mengulang sejarah itu.